Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kapanpun Anda melihat video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Hidayat, mahasiswa dengan NIM C102211031 dari kelas Agribisnis PPAPK angkatan 2021 Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Wawasan Sosial Budaya dan Maritim. Yang akan membahas di sini adalah kearifan lokal masyarakat Nusantara atau lebih khususnya awik-awik Benteng Bahari. Pembahasan yang kita terdiri dari 3 bab. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pembahasan dengan beberapa subbab, yang ketiga adalah kesimpulan dan saran. Langsung saja ke belakang pertama, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan 2/3 wilayahnya terdiri dari wilayah perairan, atau sekitar 5,8 juta meter persegi, dan bentangan garis pantai sepanjang 81.000 km. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 18.306 pulau. Sebagian pulau-pulau tersebut merupakan pulau kecil yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang berpotensial dalam pembangunan ekonomi. Wilayah pesisir dan pantai di Indonesia terkenal memiliki sumber daya alamnya yang indah dan melimpah. Oleh karena itu, kekayaan alam yang dalam pesisir yang melimpah dan indah tersebut perlu kita jaga kelestariannya. Walaupun wilayah pesisir di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, implementasinya di wilayah pesisir secara fakta di lapangan belum dapat terrealisasikan secara faktual. Hal ini dikarenakan masyarakat di wilayah-wilayah pesisir sejak nenek moyangnya terdahulu dalam mengelola sumber daya kelautan dilakukan secara tradisional, yang dikenal hak adat kelautan ataupun pengelolaan berbasis masyarakat. Salah satu pengelolaan berbasis masyarakat di Indonesia ialah melalui tradisi awik-awik di Lombok. Konsep awik-awik pada masyarakat aturan yang disepakati oleh komunitas untuk mengatur perilaku sosial mereka. Oke, selanjutnya marilah kita bahas lebih dalam terkait apa itu awik-awik. Yang pertama, kita langsung ke bab kedua, yaitu pembahasan. Bab 2 ini terdiri dari beberapa subbab, yang dimana subbab tersebut adalah nilai-nilai budaya kemaritiman, Pulau Lombok dan budaya kemaritimannya, awik-awik sebagai kearifan budaya lokal Lombok, sejarah awik-awik, peranan awik-awik dalam masyarakat Lombok, jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku, sanksi yang diberikan, serta kasus yang pernah terjadi, dan yang ke-9 merupakan terakhir status hukum dari awik-awik itu sendiri. Yang pertama, nilai-nilai budaya kemaritiman. Kebudayaan maritim dipahami sebagai sistem ide, perilaku, serta karya yang digunakan oleh masyarakat pendukungnya. Dalam hal ini merupakan masyarakat maritim atau masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan laut untuk kehidupan masyarakat mereka. Nilai budaya kemaritiman merujuk pada seperangkat prinsip, keyakinan, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan laut dan atau kehidupan maritim. Nilai-nilai ini menjadi landasan cara hidup, interaksi sosial, pandangan dunia dari komunitas yang secara langsung atau berkaitan dengan laut, seperti nelayan, kelompok pesisir, serta komunitas lainnya yang hidup di wilayah maritim. Nah, aspek dari budaya masyarakat pesisir itu ada 3. Yang pertama, tradisi dan kepercayaan. Yang ketiga, teknologi. Dan yang ketiga merupakan sistem pengetahuan. Masyarakat pesisir percaya bahwa terdapat penjaga laut ataupun konsep dewa-dewi, roh-roh, dan makhluk halus. Kepercayaan itulah yang melahirkan upacara serta ritual karena merupakan bentuk dari penafsiran kepercayaan. Yang kedua merupakan teknologi. Teknologi kemaritiman merujuk kepada kapal-kapal, cara penangkapan, pengolahan hasil laut, dan konstruksi tempat tinggal mereka. Dan yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Masyarakat pesisir perlu kemampuan khusus mereka yang mampu membantunya dalam bertahan hidup. Keterampilan tradisional yang dimiliki diantaranya adalah navigasi, pengenalan akan iklim dan cuaca. Selanjutnya, Pulau Lombok dan budaya kemaritimannya. Pulau Lombok merupakan satu dari sekian pulau yang sangat erat dengan kemaritiman, baik itu perikanan maupun pariwisata. Nilai budaya maritim telah ada dalam masyarakat Lombok sejak lama untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di laut seperti pesisir Lombok.
Diperlukan peran serta aktif dari masyarakat lokal. Nelayan di sini tidak hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga sebagai penjaga sumber daya laut. Selanjutnya adalah awik-awik sebagai kearifan budaya lokal Lombok. Awik-awik adalah sistem pengetahuan dan praktik maritim tradisional yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya mereka yang berada di masyarakat pesisir, terutama di daerah Lombok. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari cara membangun kapal tradisional hingga pengetahuan tentang navigasi, cuaca, dan ekosistem laut. Pengertian awik-awik adalah aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat yang mengatur masalah tertentu dengan maksud memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kusumadi Pujowoyo tahun 1983 mengemukakan awik-awik merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. Awik-awik berasal dari kata a artinya tidak dan wik artinya rusak. Sedangkan awik artinya tidak rusak ataupun baik. Awik-awik artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsep inilah yang dituangkan ke dalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sehingga menimbulkan suatu pengertian bahwa awik-awik adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama di suatu wilayah adatnya untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di wilayah adat tersebut. Awik-awik itu membuat aturan-aturan dasar menyangkut wilayah adat, krama, dan keagamaan serta sanksinya. Nah, lanjut saja yang keempat merupakan sejarah dari awik-awik. Adanya penguatan awik-awik dalam pengelolaan perikanan di daerah ini dipengaruhi oleh masyarakat pokok yang terlibat konflik. Adapun munculnya konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan dipengaruhi oleh rusaknya lingkungan atau ekologi, pertambahan penduduk atau demografi, lapangan pekerjaan yang semakin sedikit atau mata pencaharian yang semakin tidak ada, lingkungan politik, legal, perubahan teknologi, dan perubahan tingkat komersialisasi. Dengan melihat faktor-faktor yang menyebabkan konflik di daerah pesisir, masyarakat Lombok merasa terpanggil dan menyadari untuk mengadakan perbaikan sistem pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, dibentuklah awik-awik ini secara tertulis sebagai aturan main dalam pengelolaan perikanan demi menciptakan pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Kekuatan awik-awik yang mengatur sistem pengelolaan bersama tersebut merupakan suatu kesadaran kolektif dari masyarakat. Peran awik-awik dalam masyarakat Lombok itu ada dua. Yang pertama, awik-awik sebagai penyelesai konflik masyarakat Lombok. Yang kedua, awik-awik sebagai pengatur sistem perikanan berkelanjutan. Awik-awik adalah aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama demi menciptakan ketertiban, di mana ketahui bahwa wilayah ini sering terjadi konflik sebelum awik-awik diberlakukan. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas pada sejarahnya, awik-awik itu sendiri dibentuk karena adanya berbagai macam konflik yang terjadi di masyarakatnya itu sendiri. Yang selanjutnya adalah awik-awik sebagai pengatur sistem perikanan berkelanjutan. Awik-awik berperan dalam pengelolaan sistem perikanan berkelanjutan karena berperan dalam menjaga ekosistem laut. Hal-hal yang diatur oleh awik-awik seperti tidak boleh menebang hutan bakau, merusak terumbu karang, menggunakan alat tangkap yang rusak, menggunakan sianida, dan larangan melakukan kegiatan perikanan pada wilayah yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Di sini ada 6 norma atau aturan yang berlaku. Yang pertama adalah larangan membuang sampah di laut. Pantangan ini sudah melekat dan sering disampaikan oleh orang tua atau yang lebih dewasa kepada anak-anaknya yang belum memahami tentang pantangan tersebut ikut untuk melaut. Meskipun pantangan ini konsekuensinya tidak begitu jelas, namun setidaknya sudah memberikan warning kepada anak-anak dan remaja untuk tidak sembarangan mengotori laut yang merupakan sumber dari kehidupan mereka, sehingga di tengah laut mereka tidak akan membuang sampah sembarangan. Yang kedua merupakan larangan untuk membuang kotoran di pantai atau di laut. Hal ini tentu menjadi pengetahuan yang menarik saat ini, sehingga sanitasi dapat dilakukan dengan baik. Hal ini juga biasanya disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Lalu, Murdi Muhammad
Sulhan Hadi, Bambang itu pewaris pengetahuan maritim pada anak nelayan. Yang ketiga, larangan untuk menangkap ikan yang dilindungi, seperti lumba-lumba. Ikan lumba-lumba termasuk ikan yang cukup langka, namun di samping itu ikan ini dianggap memiliki sisi yang menarik sehingga harus dipertahankan habitatnya. Salah satunya karena memiliki sifat yang baik kepada manusia, di mana ketika terjadi musibah di laut, ikan ini dianggap sering membantu keselamatan manusia. Yang keempat adalah larangan keluar bagi anak-anak menjelang maghrib atau pada saat ufuk barat mulai muncul. Larangan ini sebenarnya lumrah bagi anak-anak di Lombok karena pada waktu tersebut ada semacam perubahan cuaca sehingga dianggap waktu yang kurang ramah untuk anak-anak. Namun sekaligus memiliki pesan mistis, misalnya anak-anak keluar pada waktu tersebut kemungkinan bisa disembunyikan oleh makhluk halus, meskipun dalam waktu tertentu akan dikembalikan lagi. Yang kelima, penentuan waktu untuk berangkat melaut. Ada banyak penanda untuk memahami hal ini, sekaligus diwariskan dan biasanya diberitahukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, mulai dengan penanda bulan, pasang surutnya air laut, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah larangan-larangan saat berada di laut. Larangan-larangan saat berada di laut itu ada beberapa larangan yang banyak. Contohnya adalah larangan untuk banyak berbicara pada saat di tengah laut. Dalam hal ini biasanya anak-anak ikut melaut. Mereka akan dipesan terlebih dahulu oleh orang tua atau dengan siapapun mereka ikut melaut supaya mereka tidak banyak berbicara di laut dan lebih menggunakan bahasa isyarat. Pantangan selanjutnya adalah pantangan kencing di laut. Karena itu anak-anak mereka mau ikut biasanya diminta untuk kencing terlebih dahulu di darat. Selain kedua larangan tersebut, adalah anak-anak diajarkan sampai saat ini adalah ketika ada barang tertinggal, dan itu juga dianggap penting untuk dibawa pada saat melaut. Tidak boleh diambil kembali dan kapal perahu harus tetap berangkat ke tujuan. Jadi barang-barang tersebut tetaplah ditinggal, tidak diambil lagi. Selanjutnya adalah sanksi yang diberikan. Proses dalam pengadilan bermula dari adanya aduan masyarakat atas pelanggaran yang mereka lihat. Nah, di mana di sini berarti masyarakat sendiri yang berperan dalam penegakan itu, karena mereka yang melihatnya dan mengadukannya langsung kepada lembaga yang berwenang. Berdasarkan aturan yang ada, sanksi bagi pelaku pelanggaran dapat seperti denda uang, perusakan alat tangkap, memperbaiki kerusakan yang telah mereka buat, sehingga pemukulan oleh massa agar ada efek jerah. Dalam persidangan, jika pelaku telah dijatuhkan pidana, pelaku masih dapat melakukan tawar-menawar atas hukumannya dengan berbagai pertimbangan. Bisa saja hal itu disetujui oleh hakim yang menyidangnya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya hukum tersebut tidak begitu baku dan bisa masih ada kelonggaran. Contohnya pada hal-hal yang akan saya baca di slide selanjutnya. Ini adalah beberapa contoh sanksi yang diberikan. Seperti ini. Sesungguhnya sanksi itu sebenarnya adalah 5 juta. Namun banyak hal di sini yang sanksi atau denda yang diberikan hanya sebatas 5 juta atau merupakan kompensasi dari protes mereka tadi. Salah satunya adalah alat tangkap yang diilegalkan, yaitu potasium cyanida. Waktu pelanggarannya mereka itu 11 April tahun 2000, asal pelakunya Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Jumlah ABK yang ada dalam kapal tersebut adalah 5 orang, dan sanksi atau dendanya sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya adalah kasus yang pernah terjadi. Salah satu kasus di mana awik-awik digunakan oleh masyarakat adalah ketika para nelayan di Desa Cendi Manik, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menerapkan hukum adat atau awik-awik untuk melindungi keberadaan pohon-pohon mangrove di wilayah mereka. Haji Badrun, salah satu tokoh masyarakat di sana, mengatakan keberadaan pohon-pohon mangrove atau bakau penting untuk dilindungi karena memberikan manfaat yang baik sebagai pelindung dari angin puting beliung, banjir rob, dan banjir rob. Hutan bakau juga memberikan manfaat ekonomi karena menjadi daerah pemijahan ikan, ranjungan, kepiting, dan kerang-kerang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ketua kelompok sumber daya Madak Bersatu ini mengatakan di dalam aturan adat yang sudah disepakati dengan
para tokoh dari Kecamatan Sekotong. Setiap warga yang dengan sengaja mencabut atau menebang satu pohon bakau, maka harus menggantinya dengan 100 bibit bakau. Selanjutnya adalah status hukum dari awik-awik. Banyak konflik yang dihadapi oleh para nelayan. Maka dari itu, nelayan Lombok menghidupkan kembali aturan adat yang telah lama hilang. Pada tanggal 19 Maret tahun 2000, aturan adat yang merupakan awik-awik ini sendiri resmi menjadi aturan yang berlaku dalam pengelolaan wilayah pesisir di Lombok berdampingan dengan aturan formal. Awik-awik ini disusun dengan melibatkan berbagai kalangan di Lombok serta unsur pemerintahan daerah, kecamatan, desa, tokoh masyarakat, LSM, dan lain-lainnya. Status hukum awik-awik ini sudah termasuk ke dalam aturan pemerintah daerah, karena setiap daerah di Lombok mempunyai hukum adat awik-awik untuk mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat di dalam mengelola wilayah laut dan pesisirnya. Oke, sudah selesai pembahasan kita pada kali ini. Selanjutnya adalah bab ketiga, yang merupakan terdiri dari kesimpulan dan penutup. Yang pertama, saya akan membacakan kesimpulannya. Kearifan lokal awik-awik merupakan hukum adat yang dijadikan masyarakat sebagai pedoman dalam melakukan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Dalam kearifan lokal awik-awik, terdapat konsep Trihita Karana, yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Oleh karena itu, kearifan lokal awik-awik memiliki berbagai aturan, norma-norma, dan larangan-larangan yang bertujuan untuk mengkonservasi dan melestarikan kawasan pesisir dan laut agar aktivitas masyarakat tidak mengganggu atau berdampak langsung terhadap ekosistem di perairan, sehingga dapat menjaga kelestarian ekosistem pesisir tetap seimbang. Selanjutnya adalah saran dari kami. Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran, yaitu bagi masyarakat diharapkan untuk dapat memenuhi aturan, norma-norma, dan larangan yang ditetapkan. Karena regulasi yang diberikan merupakan pedoman untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk dapat mempertahankan dan melestarikan ekosistem laut agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Pemerintah juga dapat diharapkan mampu serta berperan penting untuk menerapkan dan mempertahankan kearifan lokal dalam kebijakan-kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.